Baik, kita sekarang masuk di bagian keempat. Kita akan mendiskusikan, jadi 45 ini akan mendiskusikan produk deformasi rapuh. Struktur geologinya ada dua. Yang pertama adalah kekar atau retakan batuan, dan yang kedua adalah patahan atau sesar, di mana retakan batuan tadi bergeser ya di situ. Kita masuk yang pertama, kekar atau joints di sini. Nah, kekar ini adalah retakan pada batuan. Hampir semua batuan itu retak, jadi hampir semua batuan itu punya joints ya. Nah, seringkali kekar ini karena dia merupakan satu rongga, dia bisa diisi oleh fluida yang lewat, dan kalau fluida tersebut membawa unsur-unsur terlarut dan unsur tersebut kemudian ditinggal di dalam kekar tadi, maka kekar tadi akan terisi urat ya atau vein. Vein ini sebetulnya adalah mineral pengisi kekar. Nah, inilah yang kadangkala kalau pengisi kekarnya ini atau veinnya ini ekonomis, misalkan punya bahan-bahan tambang, dia menjadi target eksplorasi ya. Termasuk kalian nanti eksplorasi emas itu nyarinya urat-urat kuarsa yang kaya akan mineral emas nanti ya di situ. Nah, retakan batuan itu kita bagi menjadi dua ya. Jadi ada yang terbentuk ketika batuan tersebut dia mengalami pendinginan atau kehilangan beban ya, dan ada yang karena dia terkena gaya eksternal atau gaya deformasi stres tadi ya. Nah, contoh di mana kekar terbentuk akibat pendinginan atau hilangnya temperatur, jadi dia temperaturnya berkurang, mendingin, itu adalah kekar tiang kolumnar join pada batuan beku ya di situ. Kemudian contoh kekar yang terbentuk akibat kehilangan beban ini adalah kekar lembaran ya, sitting joints. Nah, saya pernah ngasih tahu di kelas ya bahwa membayangkan sitting joints pada batuan beku itu gampang ya. Jadi kalian ambil setumpuk koran ya, jadi tingginya 0,5 meter atau 1 meter, kalian dudukin saja. Ketika kalian berdiri, apa yang terjadi dengan tumpukan koran tersebut? Dia akan meregang ke atas. Nah, hasilnya sama seperti yang kekar lembaran ya. Jadi dia terbentuk pecahan-pecahan berupa lembaran ya di situ. Kemudian jenis kekar akibat yang tadi gaya deformasi ya, stres, itu kita sebut sebagai kekar tektonik. Nah, kekar tektonik itu ada 3 ya di situ. Jadi ada kekar gerus, ada kekar ekstensi, ada kekar rilis. Nah, ini untuk membayangkannya kita lihat nih animasi ini ya. Jadi kalian punya batuan di sini. Nah, ini kalian tekan. Tapi jangan kasih tekanan di sekitarnya ya. Kenapa? Karena kalau kalian kasih tekanan sekitar, ingat pada bagian pertama tadi deformasi, kalau ini kalian kasih tekanan, maka walaupun ini kalian tekan atas bawah, dia nggak bisa bergerak ke samping, ya tekanannya kuat. Jadi yang terjadi adalah dia akan mengalami deformasi liat atau daktil, nggak bisa pecah. Padahal kita pengennya pecah ya, membentuk deformasi brittle. Jadi nggak usah ditekan, begini saja, tekan atas bawah, tekanan sekitarnya rendah, kita berikan, dia pecah. Ini daktil dulu ya. Daktil dia bukan daktil ya, tetapi elastis. Dia elastis dulu ya, berubah. Ini kalau dikembalikan, nah jadi lagi gini. Tapi kalau yang elastis tadi kita beri terus gaya, dia pecah. Nah, jadi ada ini pecah. Kemudian tadi kalian lihat ada retakan yang bergerak. Ini adalah patahan ya. Yang ini nggak bergerak ya, itu adalah kekar. Nah, jadi itu ya contoh ilustrasi bagaimana kekar tektonik. Nah, ini ya kekar tektonik kalau kita tekan atas bawah, dia akan menghasilkan 3 jenis kekar. Kekar gerus kalau dia berpasangan. Nah, berpasangan, kemudian dia relatif gayanya datang pada sudut yang kecil ya, sudut lancip. Dia juga bisa terbentuk sejajar ya, sejajar dengan arah gaya. Nah, ini kita sebut sebagai kekar ekstensi. Dan kalau gaya dihilangkan ya, maka akan terbentuk kekar rilis. Ini sama seperti kalau kalian tadi duduk, kalian berdiri, maka akan terbentuk lembaran-lembaran ya. Jadi kekar rilis itu
sesuai namanya rilis, dilepas ya. Jadi gaya yang bekerja sebelumnya dilepas, akan terbentuk kekar-kekar yang relatif tegak lurus dengan gaya yang membentuknya. Nah, biasanya yang besar itu kekar gerus dan ekstensi, yang panjang ya. Sementara kekar rilis itu pendek-pendek. Dia biasanya akan berhenti pada kekar ekstensi atau kekar gerus. Kita lihat nih contohnya di sini. Nah, ini kita lihat batuan ini retak ya. Nah, retakan di sini kita bisa tentukan mana yang kekar ekstensi, mana yang kekar gerus, mana yang rilis. Nah, ini untuk yang ekstensi ini. Jadi, salah satu ciri kekar tektonik itu dia akan punya pola yang teratur. Kalian perhatikan polanya sejajarnya sama ya. Kemudian lebarnya mirip ya. Lebar satu kekar ke kekar yang lain itu bisa dikatakan relatif seragam. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, tetapi secara umum dia teratur. Jadi ciri kekar tektonik itu adalah punya pola yang teratur. Ini adalah kekar ekstensi. Nah, ini kekar gerus, dia berpasangan nih, kalian perhatikan berpasangan ya. Nah, ini adalah kekar gerus. Ingat, kekar gerus berpasangan ya. Ekstensi satu arah aja. Kalau kekar gerus dua arah, tapi dia berpotongan pada sudut yang lancip. Nah, yang terakhir adalah kekar rilis. Nah, kekar rilis ini perhatikan dia pendek-pendek dan berhenti pada kekar yang lain. Ini berhenti pada kekar ekstensi, ini berhenti pada kekar gerus gitu ya. Jadi dia akan berhenti pada kekar yang sudah ada karena ini terbentuknya paling akhir. Jadi setelah gaya itu hilang, barulah terbentuk rilis ya di situ. Baik, itu tentang kekar. Nanti kita akan masuk ke patahan ya di situ.